Dunia menyorot Kremlin, Moskow. Gedung yang menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam sejarah Rusia ini kembali menjadi pusat perhatian global. Bukan karena konflik atau krisis, melainkan karena sebuah pertemuan penting yang berpotensi mengubah peta geopolitik dan ekonomi regional. Mata dunia tertuju pada setiap detail, setiap jabat tangan, dan setiap kata yang terucap di dalam tembok Kremlin yang megah ini. Saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto, seorang tokoh yang dikenal dengan visi kepemimpinan yang kuat dan komitmennya terhadap kemajuan bangsa, bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin, pemimpin yang telah lama memegang kendali kekuasaan dan memiliki pengaruh besar di panggung internasional. Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kenegaraan biasa, melainkan sebuah momentum krusial bagi kedua negara di pertengahan 2025. Sebuah pertemuan yang telah lama dinantikan, dirancang untuk mempererat hubungan bilateral dan membuka peluang kerjasama baru di berbagai bidang strategis. Pertemuan ini menandai babak baru, sebuah era baru dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Lebih dari sekadar formalitas, pertemuan ini mencerminkan keinginan kuat dari kedua negara untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Hubungan Jakarta-Moskow yang semakin erat dan strategis. Hubungan yang didasari oleh saling pengertian, rasa hormat, dan kepentingan bersama, melampaui sekadar hubungan transaksional, menegaskan komitmen strategis di sektor energi, sebuah pilar penting dalam perekonomian kedua negara. Kerjasama di sektor energi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional Indonesia. Prabowo membawa agenda ketahanan energi nasional sebagai prioritas utama dalam pertemuannya dengan Putin. Ia bertekad untuk mencari solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat. Sementara Putin melihat Indonesia, dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sebagai mitra kunci Asia Tenggara, sebuah wilayah yang semakin penting dalam percaturan geopolitik global. Kemitraan dengan Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas pengaruh Rusia di kawasan ini. Diskusi mereka fokus pada kerjasama pertahanan, ekonomi, serta berbagai isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Kedua pemimpin bertukar pandangan tentang cara-cara untuk meningkatkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya, dan terutama energi, sektor yang menjadi fokus utama dalam kerjasama bilateral ini. Dengan Rusia berjanji membantu Indonesia dalam mengatasi tantangan energi yang dihadapi, mengatasi tantangan pasokan, dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Rusia berkomitmen untuk menjadi mitra yang handal dan dapat diandalkan bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energinya. Kesepakatan yang lahir bukan sekadar soal minyak, melainkan sebuah paket komprehensif yang mencakup berbagai aspek kerjasama energi, tapi juga transfer teknologi, investasi, dan pengembangan SDM untuk membangun industri energi Indonesia yang lebih modern dan efisien. Publik Indonesia menanti, dengan harapan besar terhadap hasil dari pertemuan ini. Apakah jabat tangan dua pemimpin ini akan membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka? Akan berdampak nyata pada harga BBM dan masa depan energi nasional, serta mewujudkan kemandirian energi bagi Indonesia. Inti pertemuan di Kremlin. Putin menjanjikan Rusia siap meningkatkan ekspor minyak mentah dan LNG ke Indonesia. Komitmen ini datang saat permintaan energi Indonesia melonjak, sementara produksi domestik tertinggal. Pasokan akan diatur lewat kontrak jangka panjang antara Pertamina dan raksasa energi Rusia, menciptakan kepastian harga dan volume. Alternatif pasokan ini memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global dan mengurangi ketergantungan pada sumber tradisional. Harapannya, kerjasama ini segera diterjemahkan menjadi harga BBM yang stabil dan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat. Prabowo Subianto envisions a future where Indonesia is no longer heavily reliant on foreign energy sources. He doesn't want Indonesia to remain solely an importer, constantly dependent on other nations for its energy needs. He sees a path towards self-sufficiency, a future where Indonesia controls its own energy destiny. Therefore, Kemandirian energy, or energy independence, has become a central driving vision for his administration. It's about securing Indonesia's energy future, ensuring a stable and reliable supply for its growing economy and its people. This vision encompasses a multifaceted approach, from boosting domestic production to diversifying energy sources.
To achieve this ambitious goal, Indonesia is actively seeking international partnerships. Rusia, recognizing Indonesia's potential and strategic importance, has stepped forward, offering substantial investment. This collaboration represents a significant opportunity to accelerate Indonesia's energy development. Beyond financial investment, the partnership with Russia includes crucial transfer technology, or technology transfer. This involves sharing expertise, knowledge, and advanced technologies to enhance Indonesia's capabilities in the energy sector. A key component of this collaboration is the Modernisasi Kilang Tua, the modernization of aging oil refineries. These upgrades are essential to improve efficiency, increase production capacity, and meet the growing demand for refined petroleum products within Indonesia. Furthermore, the partnership will focus on Eksplorasi Migas Baru, the exploration for new oil and gas reserves. This includes both onshore and offshore exploration efforts, aiming to discover and develop new sources of energy to fuel Indonesia's growth. These exploration activities will extend khususnya di wilayah sulit, particularly into challenging and remote regions. This includes deep water offshore drilling and exploration in areas with complex geological formations, pushing the boundaries of technological innovation. Proyek Bersama Ini, this joint project, signifies a commitment to long-term collaboration and mutual benefit. It represents a strategic alliance between Indonesia and Russia, leveraging their respective strengths to achieve shared goals in the energy sector. The successful implementation of these projects bisa menghidupkan kembali sektor hulu migas nasional could revitalize Indonesia's upstream oil and gas sector. This revival would boost domestic production, reduce reliance on imports, and strengthen Indonesia's position as a key player in the regional energy market. Moreover, these initiatives will membuka lapangan kerja, create numerous employment opportunities for Indonesian citizens. From skilled engineers and technicians to construction workers and support staff, the energy sector will provide valuable jobs and contribute to economic growth. Ultimately, these developments will meningkatkan pendapatan negara, significantly increase government revenue. Increased oil and gas production, coupled with a thriving energy sector, will generate substantial income that can be reinvested in infrastructure, education, and other vital sectors of the Indonesian economy. Joint venture antara Pertamina dan Perusahaan Rusia. This joint venture between Pertamina, Indonesia's state-owned oil and gas company, and a leading Russian energy firm, is a cornerstone of this strategic partnership. It combines the expertise and resources of both entities to maximize the potential of Indonesia's energy resources. This collaborative approach ensures that both parties akan berbagi risiko dan keuntungan, will share both the risks and the rewards associated with these ambitious projects. This balanced approach fosters a sense of shared ownership and commitment to the long-term success of the partnership. Jika berhasil, Indonesia bisa mengurangi impor. If successful, Indonesia will be able to significantly reduce its reliance on oil imports. This will not only save the country valuable foreign exchange but also enhance its energy security and reduce its vulnerability to global price fluctuations. The ultimate goal is to not only achieve self-sufficiency, but dan bahkan kembali menjadi pengekspor energi, to even return to its former status as a net exporter of energy. This would transform Indonesia into a regional energy powerhouse, contributing to global energy security and boosting its economic influence. Ini adalah lompatan strategis. This is a strategic leap forward for Indonesia. It represents a bold and decisive move towards securing its energy future and achieving its long-term economic goals. This is a significant step menuju mimpi lama, Kemandirian Energi Nasional, towards a long-held dream, national energy independence. A future where Indonesia controls its own energy destiny, fuels its own growth, and secures a prosperous future for its people. Jejak minyak Rusia di Indonesia. Sebuah babak baru dalam peta energi nasional kita, yang mungkin akan mengubah cara kita memandang sumber daya dan kemitraan internasional. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli minyak. Ini adalah narasi tentang adaptasi, strategi, dan visi jangka panjang. Semuanya dimulai sejak Mei 2024, sebuah titik balik penting yang menandai keberanian Indonesia dalam menjajaki opsi-opsi baru di tengah dinamika geopolitik global.
Bulan itu menjadi saksi bisu langkah pertama dalam diversifikasi sumber energi kita. Saat Pertamina sebagai garda depan energi nasional mulai mengimpor minyak mentah Ural dari Rusia. Keputusan ini bukan tanpa perhitungan, melainkan sebuah langkah strategis untuk mengamankan pasokan energi dan mencari peluang terbaik di pasar global. Minyak Ural ditawarkan dengan harga diskon, sebuah insentif ekonomi yang sulit untuk diabaikan. Dalam iklim ekonomi yang penuh tantangan, setiap peluang untuk menekan biaya adalah kemenangan. Keputusan ini diambil demi efisiensi operasional dan ketahanan energi. Pertamina tidak hanya mencari sumber minyak yang terjangkau, tetapi juga memastikan keberlanjutan pasokan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Langkah ini juga bertujuan untuk menekan biaya produksi, sebuah imperatif dalam industri yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Dengan biaya produksi yang lebih rendah, Indonesia dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Lebih dari sekadar aspek ekonomi, impor ini juga menjadi ajang untuk menguji kecocokan teknis kilang-kilang Pertamina dengan jenis minyak baru. Adaptasi teknologi adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari diversifikasi sumber energi. Uji coba sukses, sebuah validasi bahwa kilang-kilang kita mampu beradaptasi dan mengolah minyak Ural dengan efisien. Hasil positif ini membuka pintu untuk peluang yang lebih besar. Uji coba yang sukses membuka jalan bagi kerjasama yang lebih besar dan lebih strategis antara Indonesia dan Rusia di sektor energi. Ini bukan hanya tentang impor minyak, tetapi juga tentang membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Kerjasama ini berpuncak pada pertemuan tingkat tinggi antara Prabowo dan Putin, sebuah simbol komitmen politik dari kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral. Pertemuan ini menggarisbawahi pentingnya energi dalam agenda strategis kedua negara. Impor awal ini menjadi bukti konkret bahwa Indonesia serius dalam menjalin kemitraan energi dengan Rusia. Ini bukan sekadar wacana atau janji-janji kosong, tetapi tindakan nyata yang memiliki dampak ekonomi dan strategis. Hal ini membuktikan bahwa kerjasama energi Indonesia-Rusia bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan implementasi nyata dari visi untuk diversifikasi sumber energi dan memperkuat ketahanan energi nasional. Hubungan yang sudah terjalin erat di level korporasi melalui transaksi komersial dan uji coba teknis, kini naik ke level kemitraan strategis antar negara, membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor. Langkah visioner Pertamina dalam mengamankan pasokan energi dan menjalin kemitraan strategis membuka peluang diplomasi energi yang lebih luas di panggung dunia, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam lanskap energi global. Proses impor minyak Pertamina selalu melalui tender terbuka dan kompetitif, bukan penunjukan langsung. Setiap pemasok, termasuk dari Rusia, harus bersaing menawarkan harga dan spesifikasi terbaik sesuai kebutuhan kilang. Mekanisme ini menjaga efisiensi, mencegah korupsi, dan memastikan negara mendapat nilai optimal. Transparansi dalam proses bisnis jadi kunci kepercayaan publik atas setiap langkah strategis BUMN energi. Selain harga, kualitas dan kepatuhan hukum jadi syarat mutlak impor minyak. Setiap kargo diuji laboratorium agar sesuai spesifikasi kilang dan standar mutu nasional. Pertamina juga memastikan transaksi itu pada aturan internasional, termasuk sanksi dan regulasi perdagangan. Kerjasama dengan lembaga keuangan dan firma hukum global jadi bagian dari mitigasi risiko. Hanya minyak yang lolos uji teknis dan hukum yang bisa masuk ke menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis Pertamina. Kerjasama energi dengan Rusia membuka peluang diversifikasi pasokan, mengurangi ketergantungan pada satu kawasan. Harga minyak Rusia yang kompetitif berpotensi menstabilkan harga BBM dan menjaga daya beli masyarakat. Modernisasi kilang dan eksplorasi bersama membawa transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM nasional. Dalam jangka panjang, Indonesia diharapkan mampu menguasai teknologi migas sendiri. Kemitraan strategis ini memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global. Diversifikasi dan penguasaan teknologi jadi kunci menuju kemandirian energi sejati. Taitsef. Tantangan utama kerjasama ini adalah geopolitik global. Indonesia harus cermat menjaga hubungan dengan Barat. Diplomasi aktif dan komunikasi transparan penting agar kerjasama dengan Rusia tak dianggap keberpihakan. Jarak Rusia-Indonesia menambah tantangan logistik dan teknis termasuk kecocokan minyak kilang. Volatilitas pasar dan kebijakan Rusia bisa memengaruhi pasokan diversifikasi tetap harus dijaga.
Pemerintah wajib memastikan manfaat kerjasama benar-benar dirasakan rakyat lewat pengawasan ketat dan transparansi. Hanya dengan akuntabilitas proyek strategis ini bisa sukses dan berpihak pada kepentingan nasional. Haidivu, pertemuan Prabowo-Putin adalah langkah strategis di persimpangan masa depan energi Indonesia. Solusi jangka pendek, impor minyak kompetitif untuk stabilisasi pasokan dan harga. Solusi jangka panjang, investasi, transfer teknologi, dan pengembangan SDM untuk membangkitkan produksi migas nasional. Tantangan geopolitik dan teknis pasti ada, tapi eksekusi cermat dan pengawasan publik jadi kunci keberhasilan. Ini bukan sekadar urusan pemerintah, tapi kepentingan seluruh bangsa. Semoga jabat tangan di Kremlin jadi awal era baru kemandirian energi Indonesia, demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke.